Ya, Presiden Joko Widodo resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai hari ini. Dengan demikian tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Telah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Ya, Presiden Joko Widodo resmi mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level di Indonesia. Kondisi pandemi di Indonesia yang sudah semakin membaik menjadi alasan Presiden mencabut aturan tersebut. Dan berikut adalah kilas balik perjalanan Indonesia berjuang menghadapi pandemi. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Kasus pertama ini terungkap setelah pasien nomor 1 warga Depok melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia. Tak lama berselang, kasus kedua pun muncul, hingga akhirnya diikuti lonjakan kasus beberapa waktu kemudian. Kondisi itu pun membuat pemerintah mengambil langkah tegas dengan membatasi pergerakan masyarakat melalui aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan berbagai level di Indonesia. Sejumlah kebijakan diterapkan pemerintah, diantaranya kebijakan work from home untuk sektor esensial maupun non-esensial. Seluruh kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara online atau daring. Tidak hanya itu, kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, ataupun pusat perdagangan lainnya juga sempat ditutup. Sementara transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan pembatasan kapasitas. Restoran dan rumah makan hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang atau take away. Bahkan tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat wisata ikut ditutup sementara. Tidak hanya menerapkan aturan PPKM, pemerintah juga menggencarkan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah itu pun berhasil menjadikan Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu mengatasi gelombang COVID-19. Ya, Presiden menegaskan tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat ke depannya. Kini lebih jauh kita akan membahas bersama Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya untuk berbincang malam ini karena kita tahu PPKM baru saja dicabut. Ini kado yang luar biasa untuk 2023 kita menyongsong. Kalau dari Ibu Siti sendiri, kita tahu ini keputusan yang sudah didengungkan beberapa hari terakhir dan akhirnya tadi diumumkan oleh Presiden. Apa yang mendasari dari keputusan besar ini, Bu Siti? Ya, tentunya kita melakukan kajian-kajian ya terkait indikator-indikator kesehatan. Yang pertama tentunya kalau kita lihat laju penularan, seperti apa indikator-indikator yang terkait PPKM ini, apakah memang angka-angka ini sudah sesuai dengan indikator-indikator. Nah, kalau kita lihat hampir lebih dari 10 bulan kita itu berada pada indikator PPKM level 1. Bahkan kalau kita lihat lagi ya bahwa hospitalisasi atau orang yang dirawat di rumah sakit maupun kematian itu jelas terlihat penurunan yang sangat signifikan. Kematian 71% penurunannya, dan kalau kemudian kita lihat keterisian perawatan rumah sakit itu 48%. Nah, kalau kita lihat hal-hal lain tentunya seperti level transmisi ya, bahwa misalnya kan standar WHO itu harus kurang dari 20 per 100.000 penduduk untuk kasus konfirmasi. Kemudian rawat inap itu kurang dari 5
per 100.000 penduduk dan kematian kurang dari 1. Nah, kita itu sudah lebih dari 10 bulan bahwa kasus kita itu kurang dari 5 tadi. Angka sekarang adalah 2,37 untuk kasus baru. Kematian kita itu 0,05 per 100.000 dan keterisian tempat perawatan atau rawat inap itu 0,42. Jadi jauh sekali ya dari indikator-indikator tadi. Jadi artinya kalau kita lihat kondisi ini terus terkendali dan ini hampir terjadi di seluruh, bukan hanya secara nasional angka ini, tapi di level provinsi dan kabupaten kota. Oke, dengan evaluasi tadi 10 bulan ke belakang dan juga angka-angka yang Anda sebutkan tadi, Ibu. Kalau kita lihat juga, Ibu Siti, bahwa yang bisa kita pahami untuk masyarakat umum, apa perbedaan mendasar ketika PPKM ini dicabut? Apa yang masih do and don'ts-nya atau sudah samar sebenarnya? Bagaimana Ibu menjelaskan ini kepada publik? Iya, yang pertama kita tahu bahwa kita ini masih dalam situasi pandemi ya, Mas Bima ya. Jadi kondisi pandemi belum dicabut. Kan kita tahu bahwa ketetapan bahwa COVID-19 ini masih merupakan suatu bencana nasional, artinya kedaruratan kesehatan nasional masih terjadi. Nah, tentunya kita pahami bahwa dalam kondisi tersebut sebenarnya masih ada ancaman dari virus COVID-19. Tetapi karena kita sudah bisa mengendalikan lebih baik virus ini, makanya kemudian pembatasan kegiatan masyarakat ini sudah bisa kita hilangkan. Nah, kita tahu bahwa mobilitas itu penyebab utama kan dari terjadinya lonjakan-lonjakan kasus. Nah, sekarang mobilitas yang sudah kita perlahan-lahan transisi ya kembali ke normal ini tidak menunjukkan adanya peningkatan kasus. Makanya kemudian bisa kita lakukan lifting untuk kebijakan ini. Baik, dengan kata lain bahwa prokes tetap harus jalan ya Bu ya. Misalnya ya kalau sakit tetap di rumah, pakai masker ya Ibu ya. Dan tadi bagaimana peduli lindungi juga terus akan dipakai. Hal-hal itu memang nampaknya akan terus dilakukan ya. Ya Bu ya? Betul, oke, sebagai itu yang, bagian kewaspadaan. Ya, karena pertanyaan kepada saya pun, Juno benar dari PPKM dicabut, apakah peduli lindungi sudah kita tidak pakai? Oh, saya rasa secara logik harus dipakai ya Bu ya. Karena itu kita tadi bahwa kita belum selesai pandeminya. Nah, bicara mengenai pandemi Bu. Tiap negara punya kebijakan berbeda dalam memberikan tadi kebijakannya untuk publik. Kalau kita berkaca pada situasi dunia saat ini, kita tahu Cina sedang mengalami lonjakan seperti itu. Bagaimana Indonesia melihat ini bahwa kita sebenarnya ya tadi the whole world kan ini endemi. Tidak bisa kita mengambil keputusan bahwa kita sendiri yang aman sebelum semuanya aman. Bagaimana Indonesia melihat keadaan khususnya di Cina untuk saat ini? Ya, yang pertama mengenai varian yang menjadi penyebab meningkatnya kasus di Cina itu sebenarnya di Oktober itu sudah kita temukan di Indonesia ya. Tetapi itu di kasus pertama itu di bulan Juli, tapi kemudian di Oktober kita menemukan 14 kasus dari pemeriksaan genom sekuensi kita. Nah, sampai dengan awal November, artinya kasus 14 itu hanya kita temukan di Oktober saja. Nah, begitu November, kemudian bahkan di Desember, kita sudah tidak menemukan varian BF7 itu lagi. Tapi kita mungkin masih ingat ya bahwa kita sempat menyentuh angka 10.000. Nah, itu bukan disebabkan oleh BF7. Nah, oleh karena itu, dengan melihat potensi bahwa tidak mungkin atau tidak akan terjadi potensi peningkatan BF7 ini, makanya kemudian kita cukup yakin bahwa kebijakan PPKM ini bisa kemudian kita hentikan. Baik, Ibu Siti, terima kasih sekali untuk diskusi singkat ini. Paling tidak kita dapat beberapa poin penting untuk tadi prokes tetap jalan, hal-hal yang memang pencegahan harus terus kita lakukan walaupun PPKM sudah dicabut, dan tentunya harapan kita edukasi literasi makin tinggi ya Bu ya terkait pandemi ini. Terima kasih Ibu Siti atas waktunya. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat.